Selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Tetap patuhi protokol kesehatan sesuai yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi yang kita hadapi pada saat ini. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh ibu sendiri. Baiklah, silahkan kepada anak-anak ibu sekalian mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami boleh memulai pembelajaran kami lewat video Zoom. Ya Bapa, kami serahkan proses pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Silahkan didengarkan nama-namanya. Budi, ya, hadir. Siska, ya. Tony, oke, semuanya hadir ya. Oke, baik. Kita akan langsung ke materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke materi baru. Materi kita hari ini adalah tentang interaksi sosial. Nah, ketika berbicara tentang interaksi sosial, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiranmu? Sehingga timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Dapat dilihat dari gambar berikut, di mana adanya komunikasi antara individu dengan individu, sehingga interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik di sini yang artinya masyarakat, yang dimana adanya hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya, kemudian interaksi sosial terwujud dalam aksi maupun reaksi. Nah, aksi di sini yang artinya si pemberi pesan. Ketika ada yang memberikan pesan, tentunya ada perespon pesan tersebut, yakni dinamakan sebagai reaksi. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Ada beberapa ciri-cirinya, yakni yang pertama, pelaku interaksi sosial terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, di sini sudah jelas kita ketahui bersama ya, bahwasanya interaksi tidak dapat dilakukan oleh sendiri saja, ya. Nah, di sini interaksi tentunya membutuhkan aksi dan reaksi, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol yang digunakan di sini adalah komunikasi, yakni bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa simbol yang disampaikan haruslah dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, adanya dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ternyata dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yang artinya bahwa setiap interaksi sosial tentu ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Nah, yang terakhir, adanya maksud dan tujuan dari interaksi. Nah, di sini kita dapat pahami bersama ya, bahwasanya interaksi itu memiliki tujuan yang dicapai bersama. Selanjutnya, kita masuk ke syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan kontak sosial? Nah, kontak sosial adalah aksi kelompok atau individu
yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan mempunyai makna untuk penerima dan pelaku. Nah, dapat kita lihat dengan gambar berikut, di mana ada sekelompok masyarakat yang melakukan kontak langsung, yakni secara sentuhan fisik, ya. Nah, ini disebut sebagai kontak sosial primer. Sementara kontak sosial sekunder yaitu dapat dilakukan dengan surat menyurat maupun media sosial. Oke, next. Kemudian komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Yakni tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, ya. Di sini kita dapat ketahui bersama bahwasanya komunikasi itu adalah ide, gagasan yang ingin disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya, ya. Bisa kita lihat sebagai contoh gambar di bawah. Nah, kemudian kita masuk ke faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Nah, ada beberapa faktor, ya. Yang pertama, imitasi. Apakah yang dimaksud dengan imitasi? Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Ya, diingat ya, di sini imitasi adalah meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Dapat dilihat sebagai contoh di bawah, yang dimana seorang anak mengikuti orang tuanya, yakni yang sedang mencukur, ya. Nah, bisa dilihat seperti contoh, ya. Seorang anak mengikuti ayahnya yang sedang mencukur. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik sama. Bisa digarisbawahi, ya, identik sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Nah, ketika tadi imitasi adalah faktor meniru, merupakan meniru, diidentifikasi dia ingin identik sama. Bisa kita lihat dengan contoh berikut. Nah, di sini ada orang Indonesia, kita katakan saja Indonesia, yang meniru idolanya Michael Jackson, orang luar negeri, ya, kita kenal Michael Jackson, ya. Nah, bisa kita lihat dari gambar berikut, yang dimana dari rambut, pakaian identik sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan identifikasi, tentunya berbeda dengan imitasi, ya. Nah, selanjutnya sugesti. Nah, apakah itu sugesti? Oke, sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Bisa kita lihat dengan gambar berikut. Nah, sangat terpengaruh, ya. Di sini memang sugesti itu merupakan mempengaruhi. Bisa kita lihat seperti gambar berikut, di mana sekelompok anak-anak yang sedang melihat tayangan televisi spontan ingin melakukan seperti apa yang ada di tayangan tersebut. Nah, dapat kita lihat bersama di dalam tayangan televisi, seorang wanita sedang memakan es krim, ya. Es krim Magnum Gold, iya, kayaknya enak ini, ya. Oke, jadi di sini anak-anak tersebut pengen memakan es krim itu juga. Nah, itu kan yang dinamakan sugesti, yaitu mempengaruhi, ya, mempengaruhi sekitar. Oke, di sini penjelasannya, sugesti terpengaruh oleh tayangan di televisi atau media sosial sehingga membuat penontonnya melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkannya. Oke, yang sudah Ibu jelaskan barusan, ya. Baik, selanjutnya adalah simpati. Apakah itu rasa simpati? Oke, simpati adalah rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain, yakni sedih. Oke, nah di sini Ibu sengaja tidak membuat contoh berbentuk gambar, tetapi Ibu akan menjelaskan contohnya seperti yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu, ya. Misalnya, ketika kamu melihat seorang nenek tua sedang berjalan di jalan raya, ya, di tengah jalan. Nenek tersebut sudah kesusahan untuk berjalan karena beliau sudah sangat tua. Nah, melihat kondisi tersebut, melihat fenomena tersebut, kamu spontan merasa kasihan, merasa iba melihat nenek tersebut, ya. Tetapi rasa sedihmu hanya di situ saja.
kamu tidak dapat menolong nenek tersebut. Sementara empati di sini merupakan kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Oke, dapat dipahami ya. Di empati, dia melakukan tindakan nyatanya. Ketika simpati tadi, kamu hanya cukup merasa sedih, ada batasannya, seperti itu ya, hanya sekedar itu. Nah, sementara di empati, kamu dapat membantu nenek tersebut, dapat berupa tenaga maupun materi, sehingga dikatakan empati adalah rasa mendalam dari simpati. Bisa dipahami ya? Di empati ini, kamu dapat memberikan bantuan berupa tenaga maupun materi. Nah, berupa tenaga di sini bisa kamu langsung menjumpai nenek tersebut, lalu kamu menawarkan bantuan kamu, yakni menggandeng tangan nenek tersebut, kamu bawa pulang gitu, kamu antar pulang nenek tersebut gitu. Atau dapat juga beberapa materi, yaitu kamu dapat memberikan uang gitu ya. Kamu dapat memberikan sejumlah uang yang dimana nenek tersebut udah sangat tua untuk mencari nafkah, jadi kita bantu dengan rezeki yang kita miliki. Bisa dipahami ya? Nah, itulah beberapa faktor pendorong interaksi sosial. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan anak-anak ibu sekalian? Baik, jika tidak ada, kita akan merangkum hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, yang dimana di sini udah ibu buatkan dalam sebuah lagu ya. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang tahu lagu Naik Delman? Pasti semua anak-anak ibu sudah tahu dong, ya. Nah, tujuan dari ibu buat materi, tujuan dari rangkuman ini untuk meningkatkan daya ingat anak-anak ibu sekalian tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, baik, kita nyanyikan bersama-sama supaya anak-anak ibu juga semangat ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Silakan ambil sikap menyanyi yang bagus, menyanyi yang semangat seperti itu ya. Oke, baik, kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Pada hari ini kita belajar IPS tentang interaksi sosial. Interaksi sosial punya 4 ciri-ciri, juga punya 2 syarat-syarat interaksi. Hey, la 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 la. Faktor interaksi sosial ada 5. La 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 la. Faktor interaksi sosial ada 5. Oke, bisa diingat ya, bisa dipelajari di rumah. Baik, setelah ini anak-anak langsung cek di classroom kita. Ibu sudah share materi tadi sebagai bahan panduan kalian di rumah. Juga ibu lampirkan beberapa soal. Silahkan dikerjakan. Minggu depan akan kita review atau bahas secara bersama-sama. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu sehingga proses pembelajaran kami hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.